1 menit aja mulai sudah. Halo semua, suara Ibu sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu Ibu mulai aja ya untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Gimana semuanya kondisinya di sana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke, kita hari ini adalah perkuliahan terakhir ya. Jadi diharapkan hari ini masuk semua karena nanti Ibu akan menjelaskan kisi-kisi dan rekap nilai ya, kuis maupun tugas. Oke, sebelum kita masuk untuk materi hari ini, untuk materi sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Untuk saya pribadi nggak ada, Bu. Oke, yang lainnya bagaimana? Belum, Bu. Sudah, Ibu. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita absen dulu ya untuk hari ini. Kita absen dulu. Oke, di-on-kan semua kameranya, kita absen. Hari ini Ibu memberikan tugas besar ya buat kalian ya. Tugas terakhir sebelum UAS ya. Oke, kita absen dulu, bisa lihat ke kamera semua. Senyum semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk absennya hari ini. Belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan, Ibu bagaimana? Mau materi dulu atau Ibu membahas mengenai nilai tugas dan kuis kalian? Tugas Ibu. Oke, boleh. Oke, Ibu akan tunjukkan ke kalian ya. Ibu sudah merekap semua nilai kalian. Mohon diperhatikan di layar. Oke, sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Oke, ini adalah daftar nilai ya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 ya. Yang masih kosong hanya pertemuan 15 dan UAS ya. Di 15 ini nanti ada tugas besar dari Ibu. Oke, daftar namanya kemarin sudah ada di WA oleh PJ. Jadi yang merah-merah ini udah ada keterangannya. Yang tidak ada namanya ya, yang tidak ada, maksudnya dikasih tahu PJ namanya bahwa tidak ada yang merah ya. Nilainya alhamdulillah baik semua ya. Jadi yang di WA oleh PJ atau yang diinformasikan oleh PJ itu nilainya yang kurang-kurang ya. Mungkin kuisnya atau lebih dari 2 kali atau 3 kali mendapatkan tugas tambahan dari Ibu. Paham? Jadi yang tidak ada nilai merahnya sama sekali berarti aman untuk tugas dan kuisnya. Ya. Yang kuisnya masih kurang ya, sudah menghubungi Ibu. Yang kuisnya masih kurang, habis pertemuan ini bisa japri Ibu kembali, nanti kita akan mengadakan kuis ulang ya. Oke, paham untuk kuis dan tugasnya yang masih kosong? Paham, Ibu. Oke, berarti untuk kuis dan tugasnya Ibu nyatakan sudah selesai ya, bagi yang tidak ada merah-merahnya ya. Oke, untuk tugasnya. Izin bertanya boleh, Bu? Iya, boleh. Kenapa? Itu kan tadi yang hijau kan tugas tambahan, terus Iya. yang merah kuis. Berarti Iya. nanti ikut kuis yang Iya. merah-merah. Iya, yang merah ikut kuis, ada kuis susulan. Berarti yang tugas dari Ibu tambahan tetap dikerjain terus ikut kuis gitu, Bu?
Kalau yang tugas tambahan tidak mengikuti kuis. Tapi kan saya kemarin japri ibu. Iya. Terus saya dapatnya tugas tambahan. Iya. Terus tadi di itu saya merah. Kuis apa enggak? Namanya siapa? Pangesti. Sama Pangesti. Popi, Bu. Kebetulan Iya, sama Popi. Pangesti itu dapat tugas tambahan dari ibu, tidak dapat kuis. Oh, Ya. Ibu. Berarti kuisnya aman, Ibu. Iya. Ini Pangesti lihat punyanya Nisa. Di atas Pangesti kan ada Nisa tuh. Oh, Absennya. ya. Mungkin ya. Iya, mungkin. jadi Nisa yang dapat kuis, ya. Baik, Bu. Oke, yang kuis dan tugasnya sudah tahu, mohon diperbaiki. Ibu sudah kasih ketenggangan waktu, mohon dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti nilai tugasnya kosong. Ya. Oke. Ibu izin bertanya. Iya, gimana Aida? Untuk Aida, tugas tambahannya sudah masuk nih, Ibu. Oh iya, Gimana? sudah. Apakah ada? Oke, belum Ibu cek kembali ya untuk tugasnya ya, tapi memang emailnya sudah masuk ya. Nanti Ibu konfirmasi ulang. Oke? Ada lagi yang bertanya? Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Oke. Untuk tugas dan kuisnya berarti sudah paham semua ya? Yang masih kosong. Oke, Ibu akan masuk untuk materi hari ini, kalau tidak ada yang ditanya lagi. Materi hari ini sama dengan materi minggu lalu ya, kita membuat literasi dari salah satu aplikasi. Jadi kemarin Ibu sudah menjelaskan aplikasi apa? Mendeley. itu. Sudah diinstal? Sudah mencoba? Sudah mencoba. Sudah, Bu. Sudah mencoba. Oke, berarti sudah paham ya cara penggunaan Mendeley. Kalau belum paham bisa lihat tutorial yang Ibu upload di Scalsa ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan satu aplikasi lagi ya, sama fungsinya seperti Mendeley ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Ibu izin untuk share screen. Yang ada laptop nanti boleh langsung dicoba ya. Oke, sudah kelihatan tampilan PPT Ibu? Sudah. Oke, nanti pada saat Ibu menjelaskan, jika suaranya terputus-putus, mohon diingatkan. Kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan ya, tidak usah menunggu Ibu selesai menjelaskan. Oke, hari ini adalah pertemuan terakhir, di mana pertemuan 15 untuk materi. Hari ini Ibu akan membahas atau memperkenalkan ke kalian yaitu salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat referensi juga. Salah satunya yaitu Zotero, ya. Kalian sudah pernah mendengar Zotero? Pernah, Bu. Sudah pernah pakai? Belum. Oke. Belum. Ya, Zotero ini salah satu aplikasi seperti Mendeley ya. Jadi dia digunakan untuk membuat referensi secara otomatis ya. Di sini Ibu akan menerangkan dari awal pengenalan dari download Zotero, instalasi sampai dengan penggunaannya. Tolong disimak baik-baik ya. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan ke kalian cara menggunakan Zotero. Awalnya aplikasi Zotero. Apa sih aplikasi Zotero? Sama seperti Mendeley ya. Di sini aplikasinya digunakan untuk membuat referensi, kutipan ya, sitasi ataupun daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu tidak kalian buat secara manual lagi pada saat kalian, kalau D3 mungkin laporan akhir. Laporan akhir tidak perlu buat daftar pustaka secara manual. Tapi khusus menggunakan aplikasi, contohnya kemarin Ibu sudah menjelaskan yaitu Mendeley. Berarti sekarang bisa menggunakan Zotero. Itu pilihan buat kalian. Kalian lebih nyaman di mana? Mendeley atau Zotero. Salah satunya instalasinya juga. Kalian lebih nyaman yang mana? Ya. Oke. Zotero sama dengan Mendeley ya, membuat daftar pustaka. Ini adalah download dan install aplikasi Zotero. Ini adalah website yang bisa kalian buka ya untuk menginstal aplikasi Zotero. Nanti setelah kalian masuki website ini, nanti akan tampil halaman web pertamanya ya, seperti ini.
Lalu ada klik download, kalian bisa klik download, akan tampil seperti ini ya. Nanti kalian bisa memilih Zotero 6 for Windows ya. Lalu ada button download, kalian bisa mendownload. Nah, ini adalah cara untuk mendownload aplikasi Zotero. Setelah itu APK-nya dibuka untuk instalasi, lalu tampilan inilah yang akan muncul, proses instalasi oleh Zotero ya. Lalu di sini nanti pada saat instalasi kalian pilih standar. Next, akan dilakukan penyimpanan di local disk C ya. Lalu kalian pilih install. Nanti ada proses instalasi. Nah, proses instalasinya selesai sampai di sini. Sampai instalasi, dari download sampai instalasi, paham prosesnya? Paham, Bu. Oke, setelah itu kalian, iya, gimana? Maaf, ada yang belum di ACC. Oke, sebentar ya, Ibu keluar dulu. Oke, sudah masuk semua? Sudah masuk semua? Tidak ada yang mau masuk lagi kan? Oke, dapat Ibu lanjut ya. Oke, tadi sampai proses di mana instalasi Zotero. Oke, tampilan PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya adalah tampilan utama dari aplikasi Zotero. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi Zotero, tidak jauh beda ya dengan Mendeley. Fungsinya di sini, nanti di sini ada fungsi library-nya atau properties-nya. Di sini nanti kita memasukkan jurnalnya di tengah ini, di sebelah kanannya ini nanti ada detail dari setiap jurnal tersebut. Sama ya, sama dengan Mendeley kalau sudah yang menginstal. Oke, selanjutnya dari aplikasi utama yang ada. Nah, pada saat kalian membuka Microsoft Word kalian sudah berhasil menginstal ya, menginstal aplikasi Zotero, akan muncul tab baru yang bernama Zotero. Nah, tab ini akan berisi di mana kita bisa menambah citasi sampai dengan memunculkan referensi atau daftar pustakanya. Jadi dari tab Zotero inilah yang akan tampil. Ya, ini tampilnya di halaman Microsoft Word kalian. Oke, selanjutnya ada sinkronisasi. Jadi ada sinkronisasi Zotero, di mana sinkronisasi ini kita harus melakukan yang namanya registrasi dulu. Jadi setelah aplikasi itu diinstal, kalian harus melakukan sinkronisasi antara aplikasi dan Microsoft Word. Oke, di mana ini adalah langkah-langkah untuk melakukan registrasi. Dari kalian harus membuka halaman web ini, lalu ada menu registrasi sampai dengan kalian mengisi form registrasi yang ada di website Zotero. Lalu saat sudah kalian melakukan registrasi, registrasinya berhasil, kalian masuk lagi ke aplikasi namanya Zotero. Lalu nanti di bagian menunya, di bagian menu itu ada preference-nya. Ada preference, nah ini ada button sinkronisasinya. Lalu kalian masukkan username dan password pada saat registrasi di website Zotero tersebut, ya. Kalau sudah semua diisi, lalu kalian pilih OK. Di halaman utama aplikasi Zotero ada button di atas sebelah kanan, itu button sinkronisasi seperti ini, hijau. Ini bisa kalian klik. Ya, kalau sudah kalian klik, berarti sudah terhubung antara aplikasi Zotero dengan Microsoft Word. Oke, berarti langkahnya sudah paham. Di saat kalian selesai menginstal, ada aplikasi atau tab baru di Microsoft Word. Setelah itu lakukanlah registrasi di website Zotero. Lalu kalian masuk untuk sinkronisasi di aplikasi Zotero. Terhubunglah sudah aplikasi Zotero dan Microsoft Word. Sampai sini paham? Paham? Sedikit ada gambaran, Bu. Gimana?
Nanti kita langsung Ya, praktekkan. sedikit paham, Bu. Oke, nanti kalau misalkan ada kendala waktu sinkronisasi nanti bisa japri Ibu ya. Oke. Siap, Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah menambah referensi dari file PDF ke Zotero. Rata-rata kalian biasanya dapat referensi jurnal itu PDF ya. Nah, kalau misalkan dapat PDF, langsung saja dari aplikasi yang dari folder PDF kalian simpan itu, kalian drag langsung ke dalam aplikasi Zotero-nya. Ya, langsung menggunakan drag and drop. Oke, kita tarik filenya, langsung kita masukkan ke aplikasi. Nanti Ibu contohkan, ini hanya gambaran dulu. Menambahkan referensi. Lalu membuat folder. Kalau membuat folder untuk mengisi jurnal ya, jadi kita harus bahasanya misalkan jurnal untuk kita, jurnal penelitian apa, biasa kan berbeda-beda. Nah, itu juga dibuatkan folder agar tidak salah meletakkan jurnal tersebut. Nah, di aplikasi Zotero bisa kalian ada di sini ya, ini yang namanya new collection, ada simbolnya ya, buttonnya bisa diklik. Kalian mau mengisi apa nama foldernya, nanti bisa kalian isi lalu tekan OK. Selanjutnya folder akan terbuat. Nah, yang tadinya setelah kita membuat foldernya sudah jadi, kita langsung proses dinamakan yang tadi seperti menambahkan jurnal ya, proses drop and drag ya. Nah, kalian tinggal tarik jurnalnya ya, di mana jurnalnya kalian tinggal tarik, maka jurnalnya sudah masuk ke folder yang baru kalian buat, atau sudah ada jurnalnya di dalam My Library ya, atau dokumen lain, kalian bisa langsung pindahkan saja ke folder yang baru kalian buat. Nanti Ibu contohkan lagi. Selanjutnya membuat citasi. Nah, membuat citasi di Microsoft Word menggunakan Zotero. Ini tugas ya, tugas kalian di pertemuan terakhir ini, membuat citasi menggunakan Mendeley atau Zotero. Terserah kalian antara dua ini. Oke. Membuat citasi untuk di Zotero sendiri, yang pertama itu langkahnya ya. Kalian bisa buka dulu Microsoft Word. Setelah kalian buka Microsoft Word, buatlah suatu kutipan kalimat ya, kutipan kalimat bisa kalian ambil. Lalu kalian buka tab-nya, tab aplikasi Zotero-nya, lalu ada bagian Add Editing Citation. Ya, kalian klik Add Editing Citation, lalu akan tampil ya halaman seperti ini ya, akan tampil. Lalu kalian pilih di sini untuk stylenya sendiri. Jadi citasi itu memiliki banyak style. Salah satunya di sini Ibu pakai American Psychology Association 6 tahun edition. Nah, ini yang Ibu pakai. Lalu kalian pilih, lalu OK. Setelah itu akan tampil lagi halaman Zotero seperti ini. Kalian klikkan mouse-nya ke bagian simbol Z ini, ada panah warna hitam kecil ini, kalian klik. Kalian pilih ya, Classic View. Di situ ada dua pilihan. Kalian pilih Classic View, lalu akan muncul lagi halaman seperti ini. Nah, ini adalah daftar jurnal yang kalian masukkan di aplikasi Zotero. Ya, misalkan sudah ada judulnya atau kalian masih mencari, bisa ada search-nya di sini ya. Lalu kalau sudah ketemu, lalu kalian bisa pilih OK. Nah, maka yang akan ini juga bisa kalau misalkan sumbernya itu lebih dari satu ya. Misalkan di dalam satu citasi memiliki dua referensi, kalian bisa menggunakan kolom ini ya. Kolom ini ada pilihan di mana kalian memilih dulu jurnalnya, lalu ada panah ke samping sebelah kanan. Nah, otomatis jurnalnya akan masuk ke dalam kolom yang baru lagi. Nah, itu kalau lebih dari satu citasinya. Paham lebih dari satu? Paham, Bu. Ya, nah. Oke, selanjutnya kalau sudah bisa diklik OK. Oke, ini akan muncul ya. Ini daftar ini akan muncul di dalam Microsoft Word kalian. Setelah kalian klik OK, maka misalkan di sini dua referensi, maka akan tampil dua referensi sekaligus. Ya.
namanya siapa, tahun berapa, dan referensi yang keduanya namanya siapa dan tahunnya berapa. Kalau referensinya hanya satu, maka yang akan tampil seperti yang di atas. Namanya siapa, biasanya kalau misalkan yang buat banyak, dia pasti tidak, biasanya at all begini, lalu tahun berapa. Ya, kalau namanya 2, berarti dia akan tulisannya seperti ini. Oke, sudah paham untuk membuat citasi? Ada gambaran sebelum kita praktekkan? Sedikit, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, ini adalah cara untuk merubah citasinya. Jadi tadi yang Ibu bilang, style di dalam Zotero ya, itu merubah citasi itu banyak. Nah, contohnya di sini, jika kalian ingin merubah citasi, jadi caranya sama, menggunakan tab Zotero, akan tampil halaman seperti ini. Nanti di bagian dokumen preference, ya, bagian dokumen reference kalian klik, lalu akan muncul, ya, style dari citationnya. Di sini yang tadinya menggunakan American langsung pindah ke Chicago manual, ya, maka akan tampilannya beda lagi. Nah, kalau kita pilih Chicago, kita oke. Nah, tampilannya berbeda lagi. Tadi kan ada namanya, ada tahunnya. Kalau ini cuman ada angka 1. Ya, style itu merubah bagian yang di akhir citasi kalian. Oke, biasanya kalau kalian mau buat jurnal, tergantung jurnalnya, dia pakai style yang apa, tidak bisa tergantung kita. Kita harus mengikuti penulisan dari jurnal tersebut. Oke, sampai sini paham? Buat citasi dengan stylenya? Sudah ada gambaran? Insya Allah paham, Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Setelah merubah citation style-nya, kita akan membuat daftar pustakanya. Di mana tadi sudah membuat citasinya, kita merubah style-nya, lalu kita akan menampilkan nih daftar pustakanya. Bagaimana? Kembali lagi ke tab, ya, kita munculkan lagi di Microsoft Word, menggunakan aplikasi Zotero-nya atau tab Zotero-nya. Ada pilihan Insert Biography. Kalau kita klikkan Insert Biography, maka akan langsung terbuat daftar pustaka seperti ini. Ya, 10 yang kita buatkan, ya, yang 10 citasi yang kita buat, maka langsung muncul daftar pustaka 10-10-nya. Ya, daftar pustaka atau membuat insert biografinya jauh lebih mudah, tinggal mengklik satu tombol saja. Oke, paham? Paham nggak? Madan mumet, Bu. Ada mumet, sudah. Nanti kita langsung prakteknya ya, tapi ini hanya sebuah gambaran dulu, jadi kalian paham. Tidak jauh-jauh dari Mendeley. Jadi nanti Ibu tugasnya tinggal pilih, mau pakai Mendeley atau pakai Zotero. Ya, Ibu tidak mewajibkan kalian pakai Mendeley, Ibu tidak mewajibkan kalian pakai Zotero, terserah kalian dari 2 aplikasi ini. Ya, nanti Ibu langsung ke prakteknya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita ke praktek? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada, ya, kita langsung ke prakteknya. Sebelum kita ke prakteknya, Ibu mau menerangkan tugasnya dulu, ya. Ada tugas terakhir, project terakhir, ya. Kalian buat, ini yang Ibu bahas di minggu lalu, kenapa Ibu minta kalian menginstal Mendeley. Tapi terserah kalau kalian mau menggunakan Zotero juga. Di sini kalian memilih menggunakan Mendeley atau menggunakan Zotero. Di mana tugas ini adalah tugas individu, ya. Ibu kemarin sudah meminta untuk mencari 15 jurnal. Sudah? Dengan satu, ya, mencari 15 sumber, di sini mencari 15 sumber ilmiah, ya. Di sini minimal 1 buah buku online. Ditambahkan 1 lagi ya, yaitu 1 buah buku online. Lalu, di sini kalian menggunakan Mendeley atau Zotero, tugasnya dibuat dalam bentuk video. Jadi kalian mempraktekkan cara menggunakan Mendeley dengan 15 jurnal plus 1 buku online itu ke dalam membuat referensi di Microsoft Word, ya.
divideokan, direkam caranya bagaimana, lalu diunggah ke dalam YouTube. Lalu, link YouTube-nya dikumpulkan di Scalsa. Maksimal, tugas dikumpulkan 5 hari tatap muka, yaitu minggu depan. Harinya yaitu hari Selasa. Ya, kalau dari RPS-nya yang Ibu dapat, malah 3 hari setelah tatap muka. Tugasnya nggak terlalu susah kok. Kalian tidak disuruh buat jurnal, tapi cukup membuat referensi. Ya, kan sudah Ibu kasih tugas kan? Sudah mencari 15 jurnal kan? Sudah, Bu. Ya, tinggal ditambah 1 buku online. Ya, lalu kalian masukkan ke dalam referensi. Kalian membuat menggunakan Mendeley atau Zotero. Kalian rekam caranya bagaimana. Ya. Oke, paling lambat hari Selasa, 20 Desember, pukul 23.59. Formatnya nim_nama.pdf karena cuma link YouTube-nya. Oke, tugasnya paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu langsung ke prakteknya. Pertemuan minggu depan kita UAS ya, sudah ya. Nanti Ibu akan sedikit menjelaskan kisi-kisinya. Oke, Ibu akan langsung mempraktekkan menggunakan Zotero. Kalian sudah lihat aplikasi Zotero? Sudah tampil? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan buka halaman Microsoft Word-nya. Nah, di Microsoft Word ada tab namanya Zotero. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ya. Lalu kita kembali lagi ke halaman Zotero. Untuk instalasi sampai dengan sinkronisasi bisa dilihat di PPT Ibu. Kalau memang tidak bisa, nanti bisa japri Ibu ya, kalau ada trouble atau masalah. Misalkan Ibu di sini memasukkan jurnal, ya, memasukkan jurnal ke dalam aplikasi. Ini jurnalnya, bisa Ibu drag and drop ke dalam jurnalnya. Nah, seperti ini. Lalu, Ibu mau menambahkan folder baru. Jadi bisa kalian di sini ada lihat new collection, ya, bisa dilihat di sini praktek 1 misalkan. Setelah itu kalian pilih OK. Nah, sudah ada nih foldernya terbuat. Kita kembali, tadi kita masukkan ke dalam folder latihan 1. Kita mau pindahkan untuk praktek 1. Kita klik jurnalnya, lalu kita langsung drop ke praktek 1. Nah, dia langsung otomatis ada di praktek 1. Oke, paham cara untuk menambahkan file ke dalam Zotero? Paham, Bu. Oke, kalau kalian mengklik PDF ini, maka akan tampil halaman PDF-nya di aplikasi Zotero. Ya, ini juga bisa kalian rubah. Sebelah kanan ini ada propertinya. Ini kalian rubah dari modifikasinya. Dari modifikasinya sampai dengan detail-detail di aplikasi. Nah, lalu dari aplikasi ini, lalu dari jurnal yang sudah kita upload ini, mau kita koneksikan dengan citasi yang kita buat di Word-nya. Perhatikan baik-baik. Kita di Word ini, kembali di Word ya, ini tadi jurnalnya mengenai klasifikasi hipertensi. Misalkan di sini Ibu mengambil tekanan darah tinggi atau dikenal dengan merupakan penyakit tidak menular. Nah, misalkan ini sebagai citasi ya atau kalimat yang Ibu ambil ini, lalu Ibu membuat referensi. Jadi teks ini diambil dari referensi jurnal tersebut. Jadi Ibu bisa menggunakan tab Zotero, lalu ada Add Edit Citation, Ibu klik. Ya, nah biasanya yang banyak digunakan itu umumnya adalah IAAA, ya, atau tergantung dari jurnal yang kalian mau upload.
Ya, oke. Setelah Ibu pilih untuk stylenya, lalu Ibu pilih oke. Pilih oke, lalu muncul seperti ini. Lalu Ibu tadi bilang, dipilih apa? Classic view. View. Classic view. Oke, setelah itu akan tampil seperti ini. Tadi ada di folder praktek 1, ya. Lalu jurnalnya adalah ini. Kalau sudah dapat, kita pilih oke. Maka akan terbuat citasinya. 1. Ya. Lalu kalau misalkan kita mau merubah ya citasi ini, misalkan munculkan nama atau tahunnya, berarti kita tinggal kemana? Menu apa? Ke menu apa? Bibliografi. Iya. Add edit ini. Dia tidak mau. Sebentar. Ada apa nih? Atau ini dikeluarkan dulu. Oh, ini ada trouble ini. Kemarin Ibu coba nggak bisa. Karena Ibu pakai aplikasi ini masih baru, jadi kalian bisa, terserah kalian kembali lagi mau menggunakan atau tidak ya. Tapi kemarin bisa, ini nggak tahu nih hari ini. Add editnya ini kalian klik, nanti kalian pilih stylenya tadi seperti di PPT ya. Nah, kalau misalkan kalian mau menambahkan referensi, apa yang diklik? Memunculkan daftar pustakanya. Apa yang kalian klik? Apa yang diklik? Dokumen present. Ya. Nah, ini ada, sebentar, coba Ibu ulangin ya. Ini kayaknya terjadi error. Sebentar, Ibu ulangin. Kalau sesuai dengan RPS yang ada, sebenarnya kalian itu menggunakan aplikasi EndNote. Tapi kemarin sudah Ibu coba, trouble untuk installnya lebih susah. Jadi kalian, Ibu ini harusnya menggunakan EndNote, tapi Ibu menggunakan Zotero, ya, karena jauh lebih mudah untuk instalasinya. Oke, Ibu coba kembali ya. Ini kayaknya ada masalah. Oke. Harusnya kalau diklik, ini Ibu keluarkan dulu deh Word-nya. Sebentar ya. Karena Ibu juga tidak tahu kalau terjadi masalah seperti ini. Kita coba lagi. Oke, Zotero. Citasinya hipertensi tadi misalkan. Kita add running and try again. Kita sinkron dulu. Sinkron ini ya, button untuk sinkronnya ya, jangan lupa ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini kita pilih stylenya classic view, lalu kita ambil untuk jurnalnya tadi. Kalau kita memunculkan daftar pustaka, kita tinggal mengklik dokumen preference. Kalau memunculkan daftar pustaka, tadi bukan dokumen reference ya, tapi add edit bibliografi. Oke, maka akan muncul daftar pustakanya tanpa kita harus mengetikkan secara manual. Oke, sekarang paham cara membuat citasi menggunakan Zotero? Paham? Sedikit ada gambaran, Bu. Oke. Gimana? Antara Mendeley dan Zotero sama fungsinya?
yang kalian pahami? Sama, Bu. Ya, sekarang ya, bagaimana kalian membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley ataupun Zotero? Itu kembali lagi ke kalian. Yang paling gampang menggunakan aplikasi yang mana? Itu yang kalian gunakan untuk tugasnya, ya. Oke, Zotero ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sementara belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada berarti tadi sudah paham mengenai tugasnya. Paham, Bu. Oke, kelihatan tampilan RPS-nya Ibu, RPP? Kelihatan Ibu. Kelihatan. Ya, ini ada rancangan tugas ya, seperti Ibu jelaskan tadi untuk tugas yang ke-15 ya. Tugas ini Ibu kasih untuk tugas ke-15. Jadi kalian mengerjakan tugas terakhir ini sebelum UAS. Oke. Lalu kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk UASnya kalian bisa lihat di sini. Dari Ibu sudah jelaskan dari aplikasi sistem informasi itu 10 soal, nursing information 10 soal, education aplikasi itu ada 10 soal. Sampai dengan Mendeley dan aplikasi Zotero masing-masing 5 soal, ya. Nah, 60 soal ini adalah pilihan ganda, ya. Jadi Ibu mewakili, Ibu jelaskan. Jadi Ibu sesuai dengan RPP yang ada, Ibu ambil dari soalnya, ya. Udah Ibu setor untuk ke Bu Suci, jadi kalian selamat ujian untuk minggu depan. Sebelum ujian kalian bisa menanyakan untuk materi yang kalian masih bingung, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Belum, nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau ada yang mengalami kesusahan untuk tugasnya, bisa japri Ibu, ya. Bagi yang tadi nama-namanya atau kalian bisa lihat sendiri untuk yang masih merah-merah, bisa untuk menghubungi Ibu, ya. Tugasnya, untuk tugas tambahan, sudah Ibu spare untuk waktunya. Mohon dikerjakan. Bagi yang belum mengerjakan kuis, ya, yang belum mengerjakan kuis, habis pertemuan ini bisa japri Ibu, langsung akan ada kuis susulan, ya. Oke, bagi yang lain tidak ada kuis tambahan maupun tugas tambahan. Jadi tetap semangat untuk tugas barunya lagi, ya. Satu tugas terakhir sebelum UAS, ya. Semoga kalian di sana sehat terus. Jadi Amin. ya, bisa mengerjakan UASnya dengan lancar ya. Semoga nilainya semuanya A, amin. Ya. Ya, yang penting tugasnya semua lengkap ya. Yang mungkin bukan tugas di mata kuliah Ibu saja. Jadi kalau yang lupa untuk tugas-tugas di mata kuliah yang lain mohon dilengkapi agar nilainya baik ya. Oke semua. Terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya sehat semua sebelum sampai dengan UAS ya. Semuanya sehat, bisa mengerjakan UASnya dengan baik. Kalau nanti ada trouble atau masalah di UASnya, bisa japri Ibu ya. Oke semua? Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Kalau ada selama ini kurang-kurang penjelasan atau salah-salah kata, Ibu minta maaf ya. Semuanya tidak luput dari salah ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga semuanya sehat di sana. Sampai ketemu di UAS ya. Oke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebelum ditutup, oke, sebelum ditutup kita absen terakhir ya. Absen terakhir ya. Sebelum ditutup ya. Oke, bisa lihat ke kamera semua sebagai kenang-kenangan terakhir buat Ibu mengajar kalian. Bisa on kan semua kameranya, Ibu minta tolong.
bukti ke Bu Suci bahwa Ibu sudah selesai mengajarkan kalian dari pertemuan 1 ya. Dari yang pertemuan 1 sampai dengan 15. Oke, semua bisa lihat ke kamera. Kita bisa absen terakhir ya. Oke, senyum semua. Lihat kan ganteng dan cantiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Maaf kalau Ibu ada salah ya. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Bu. Iya, sehat semua. Bu Mawo, Hansamida. Iya. Ibu izin live ya.